Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Tuti Rastuti SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Kompetisi Bisnis. Perkenalkan, saya Ira Prasasti dengan NPM 2310403 dari kelas D. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari analisis jurnal nasional dengan judul Pengawasan KPPU pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam persaingan usaha tidak sehat di era digitalisasi. Baik teman-teman, pada slide pembuka ini ada identitas dari jurnal terlebih dahulu. Jurnal ini ditulis oleh Hanif Lutfiari Prasetyo dan juga rekan-rekan yang dipublikasikan dalam jurnal Bina Mulia Hukum volume 13 nomor 1 tahun 2024, serta jurnal ini membahas mengenai peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha, khususnya terhadap UMKM di era digital, serta dampak kebijakan pemerintah terhadap kondisi persaingan tersebut. Pada slide selanjutnya ini yaitu membahas mengenai latar belakang serta isu dalam isi jurnal ini. Jadi, pada latar belakang ini dijelaskan bahwa perkembangan ekonomi digital telah mendorong UMKM untuk beralih ke platform online. Namun, peralihan ini tuh tidak selalu menguntungkan karena pelaku usaha besar sudah memiliki keunggulan dalam hal teknologi, modal, dan juga akses pasar. Akibatnya, terjadi ketimpangan dalam persaingan usaha yang berpotensi menimbulkan praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran KPPU sebagai lembaga pengawas karena berdasarkan hal tersebut terdapat dua isu hukum utama, yaitu yang pertama, bagaimana peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha tidak sehat di era digital ini? Yang kedua, bagaimana implikasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 terhadap pelaku UMKM dalam ekosistem digital? Selanjutnya yaitu kerangka teori. Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Di dalam kerangka teori ini terdapat beberapa konsep utama. Yang pertama, monopoli. Monopoli yaitu penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha. Kedua, persaingan usaha tidak sehat, yaitu persaingan yang dilakukan dengan cara melanggar hukum atau merugikan pihak lain. Ketiga, posisi dominan. Posisi dominan ini yaitu kondisi di mana pelaku usaha memiliki kekuatan besar dalam pasar sehingga mempengaruhi persaingan. Konsep-konsep dalam kerangka teori ini digunakan untuk menganalisis kondisi persaingan usaha di era digital ini. Slide selanjutnya yaitu membahas mengenai metode penelitian. Baik teman-teman, jadi pada penelitian ini tuh menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal ilmiah. Adapun juga pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan, yaitu menganalisis aturan hukum yang berlaku, dan pendekatan konseptual, yaitu menggunakan konsep-konsep hukum sebagai dasar analisis. Jadi fokus utama pada penelitian ini adalah pengawasan KPPU dan kondisi persaingan usaha UMKM di era digital saat ini. Selanjutnya, temuan utama 1. Pada temuan pertama, jurnal ini menjelaskan mengenai peran KPPU dalam mengawasi persaingan usaha. KPPU sebenarnya sudah memiliki kewenangan yang cukup lengkap mulai dari melakukan pengawasan, investigasi, hingga penindakan terhadap pelanggaran persaingan usaha. Bahkan, pengawasan ini juga sudah mencakup aktivitas pelaku usaha di pasar digital. Namun, lagi dan lagi dalam praktiknya pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, sehingga mekanisme pengawasan yang ada belum sepenuhnya mampu mengikuti dinamika tersebut. Jadi, dapat kita lihat bahwa peran KPPU sudah ada, tetapi masih perlu diperkuat agar lebih efektif di era digital yang sangat pesat ini. Selanjutnya, pada temuan utama kedua, jurnal ini menunjukkan kondisi UMKM dalam persaingan usaha. UMKM masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal akses teknologi dan juga informasi.
Selain itu, UMKM juga sangat bergantung pada platform digital untuk menjalankan usahanya. Dan di sisi lain, pelaku usaha besar memiliki sumber daya yang jauh lebih kuat sehingga mampu menguasai pasar dengan lebih mudah dan lebih praktis. Akibatnya, UMKM menjadi sulit untuk bersaing secara seimbang. Hal inilah yang kemudian menimbulkan ketimpangan dalam persaingan usaha di era digital yang berkembang sangat pesat ini. Pada temuan utama ketiga ini, jurnal membahas dampak dari kebijakan pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Peraturan ini membatasi aktivitas social commerce yang sebelumnya banyak dimanfaatkan oleh para UMKM untuk memasarkan produknya. Akibat dari pembatasan tersebut, UMKM mengalami kesulitan dalam beradaptasi dalam sistem baru, serta mengalami penurunan jangkauan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut malah justru memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi UMKM. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa regulasi ini masih perlu dikaji kembali agar tidak merugikan pelaku usaha kecil seperti UMKM. Menurut saya, jurnal ini sudah baik dalam menjelaskan permasalahan persaingan usaha di era digital, khususnya dalam menunjukkan bahwa UMKM berada pada posisi yang tidak seimbang dibandingkan pelaku usaha besar. Dan penulis juga berhasil mengaitkan antara perkembangan teknologi dengan perubahan struktur pasar, sehingga pembahasannya terasa relevan dengan kondisi saat ini. Namun, menurut saya ada beberapa hal yang masih kurang. Salah satunya, jurnal ini belum memberikan gambaran yang konkret mengenai bagaimana praktik persaingan tidak sehat terjadi di lapangan secara nyata, sehingga pembahasannya masih cenderung teoritis. Selain itu, solusi yang ditawarkan juga masih bersifat umum dan belum menjelaskan langkah konkret yang bisa dilakukan oleh KPPU maupun pemerintah. Sehingga, meskipun jurnal ini sudah memberikan gambaran masalah yang jelas, tetapi masih perlu penguatan pada aspek implementasinya dan solusi praktisnya. Relevansi dengan RPS, jurnal ini memiliki keterkaitan dengan materi dalam mata kuliah hukum kompetisi bisnis, khususnya pada beberapa pokok pembahasan berikut. Yang pertama, konsep dasar persaingan usaha dan struktur pasar. Yang kedua, penyalahgunaan posisi dominan dan penguasaan pasar. Yang ketiga, kegiatan dan perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha. Yang keempat, peran dan kewenangan KPPU dalam penegakan hukum. Dan yang terakhir, pengawasan persaingan usaha dan perlindungan UMKM. Jadi, pada intinya, isi di dalam jurnal tersebut sangat relevansi dengan isi materi dalam RPS. Sebagai kesimpulan, perkembangan ekonomi digital memang membuka peluang bagi UMKM, namun juga menimbulkan ketimpangan dalam persaingan usaha. UMKM masih berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha besar, terutama dalam hal akses teknologi dan penguasaan pasar. Meskipun KPPU memiliki peran dalam pengawasan, namun pelaksanaannya belum optimal karena kompleksitas peran digital dan keterbatasan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peran KPPU agar tercipta persaingan usaha yang lebih adil, khususnya bagi para UMKM. Sekian atas presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.